Ini ada dua pertanyaan ya. Pertama dari Firya, dia merasa dipermainkan kan, kesadaran kita dipermainkan. Itu tadi Fir, intinya kan itu. Ya. Yang Iya kedua, betul. ini juga sama kan, sama juga kan. Jawabannya gimana kita menjawab dua pertanyaan itu dengan satu jawaban? Karena sama tuh pertanyaannya Firya sama pertanyaannya. Dan tadi sebenarnya sudah didiskusikan. Jawabannya sederhana. Tadi itu menarik tuh di Jember tuh, kasih jawaban. Ini kita tidur atau kita bangun atau update tadi. Ya. Karena jawabannya gini, siapa yang memiliki kesadaran, baik ceritanya Firya soal perang maupun soal ikan ini, dia nggak bisa dikendalikan. Dia kan masa kesadaran kita kayak mainkan nih. Kalau ini juga dia pengen marah, mengendalikan kita. Siapa yang memiliki kesadaran, dia nggak bisa dikendalikan. Setuju nggak? Setuju. Itu Ya, jawaban, Setuju, Bro. itu jawabannya. ya. Jadi Setuju, kalau gitu, setuju. jadi kalau gitu, saya Firya nggak bingung dan terus saya Daniel rekan dipancing marah, mungkin kesadaran kita belum bangun, masih tidur. Kata kita udah. Jadi kita harus bangun kesadaran pribadi kita yang berdaulat. Harus berdaulat, bro. Nggak bisa dikendalikan siapapun. Jadi siapa yang memiliki kesadaran, dia nggak bisa dikendalikan. Itu jawaban. Kalau kita masih belum punya kesadaran, berarti kesadaran kita masih tidur. Belum bangun. Betul? Nah, ini gimana kalau gini, Prof? Kenapa aku tadi tanya begini? Karena kan aku mau ada bisnis nih bareng temen, bisnis partner. Kalau menurut aku ini tidak akan berpengaruh terhadap bisnis kita. Tapi kalau kayak partner aku, kesadarannya kan beda nih. Gimana tuh kita cara menjembataninya? Dia masih paranoid terus gitu loh. Oke, simple ya. Terus saya jawab itu dan ketiga, jadi ada tiga persoalan ya. Tadi kita sama 2 jam sudah membahas cara pendekatan sesuatu masalah dengan konsep tesis, antitesis, sama sintesis. Saya nggak dengar. Kita tidak sudah berapa lama? Nah, kita kembali ke persoalannya Firya yang soal perang tadi, sama soal ikan tadi. Saya soal perang dulu. Tesisnya apa? Kan ada yang perang, berarti ada tesis dan antitesis, betul nggak? Yang lu merasa dipermainkan kan di dua itu. Soal ikan juga bisa dipermainkan. Jadi tesisnya apa dulu? Kalau soal perang itu kan tesisnya itu ada satu kekuatan yang dominan sejak Perang Dunia Kedua. Dia mewakili kekuatan militer, kekuatan ekonomi, kekuatan budaya, sehingga dia menyusun satu tatanan global. Disebut dominasi global Amerika. Itu tesisnya kan. Nah, alat yang dia pakai itu nilai-nilai liberal itu seperti demokrasi. Demokrasi masuk nggak ke Indonesia? Istilah itu. Masuk kan? Itu kan alat demokrasi. Masuk. Kapitalisme masuk nggak? Amerika kan nilainya itu. Demokrasi, kapitalisme, sama sekularisme. Betul? Nah, itu tesis. Ada satu tesis. Dan orang yang berpihak kepada tesis ini, publik yang berpihak, kesadarannya, dia bilang Amerika itu tampil sebagai pelindung kebebasan. Tapi ada juga yang dia ini penjajah yang terselubung. Tadi diskusikan kan. Tesisnya itu dulu, bro, pendekatannya. Jadi baik pertanyaan Daniel, pertanyaannya Firya, pertama tesisnya apa? Kita kan diskusi tadi 2 jam itu. Melihat persoalan apa aja, tesisnya apa dulu? Perang, berarti ada tesis untuk tesis. Oke, tesisnya ada dominasi Amerika yang mewakili nilai-nilai demokrasi, kapitalisme, dan sekularisme. Itu juga untuk kebebasan. Betul. Sekarang antitesisnya apa? Perang lawan Iran. Itu antitesis kan? Dia antitesis terhadap dominasi Amerika. Nah, antitesis ini dia menyuarakan identitas Islam. Dia resistensi sama kolonialisme Barat ini. Ya, dan retoriknya dia menantang globalisasi di sini.
Bahkan sistem politiknya sendiri, padahal sistem politik mereka sendiri keras dan teokratik. Nah, bagi orang yang pro sama antitesis ini, kesadaran publik dalam kesadarannya, Iran dilihat sebagai pembela kemandirian atau sebaliknya, sebagai ancaman radikalisme. Betul nggak? Tesis antitesisnya itu dulu. Pendekatan itu betul nggak? Kalau kita ikut logikanya Tovan dan cara pendekatan, kita ini kan mau belajar cara pendekatan lihat satu masalah. Tadi saya nggak dengar bahwa ada tesisnya apa, antitesisnya apa. Setuju nggak kalau kita lakukan pendekatan itu dulu? Setuju. Iya, Dia merasa biasanya dipermainkan, dia merasa dipermainkan, dia harus semua betul. Nah, sekarang sintesis yang sedang dimainkan apa? Ini kan ada konflik yang berkepanjangan supaya ada pengalihan kesadaran supaya kita seolah-olah hanya punya kesadaran dua kutub ini sama ini, betul nggak? Ya. Itu kan yang dipancing, sintesis yang dipancing, sintesis palsu yang dipancing. Jadi akan ada pengalihan kesadaran itu dan kita tertidur, kita terbawa malah kita jadi konflik. Nah, konflik ini tesis sama antitesis ini dalam hal apapun, logika sains, logika mistika, perang, apa aja. Ini kalau ini selalu dia menciptakan konflik, selalu kan dia bilang, dia akan menciptakan polarisasi terus-menerus dan memaksa kita untuk memilih yang ini atau yang ini, kan gitu. Yayu mesti dipermainkan. Penjelasan ini lebih rasional nggak? Cara melihatnya dulu, ini cara melihat. Iya, Prof. ya untuk bisain kontrol kan harus begitu. Nah, karena ada polarisasi, sama juga tadi, logika sains sama logika matematika. Perang, apa saya pakai pesan apapun, lihat dari situ dulu. Itu, nanti baru turun ke hormon sebagainya, tapi lihat dari situ. Dan karena ada polarisasi ini, dan kita kan bicara soal kesadaran. Polarisasi ini menciptakan apa? Ilusi kesadaran. Makanya tadi Jember sama Anda tadi benar. Kita bangun atau kita tidur. Kita punya realisasi ilusi kesadaran bahwa realitas itu hanya ada dua kutub. Sehingga tadi kita bingung. Tadi Daniel juga bilang, dia mau bikin saya marah, supaya dia yang mana gitu. Padahal kebenaran itu bisa lebih transenden. Jadi ada jalan ketiga. Jalan ketiganya itu tadi saya bilang, siapa yang punya kesadaran nggak bisa dikuasai. Jadi artinya apa? Kita harus bangkitkan kesadaran manusia yang bebas dari dominasi dan reaksi. Itu kan bereaksi semua tuh. Kita bingung, kita harus gini, reaksi semua. Jangan ikut permainan itu. Jadi sintesisnya bukan kedamaian, bro. Perang ini sama logika sains sama logika itu bukan kedamaian. Itu semua tesis sampai antitesis itu melahirkan apa? Kesadaran yang terpolarisasi dan dikendalikan. Yang tadi dia bilang 1%, apa tadi 99% itu kan diatur. Tadi si Topan juga bilang bahwa ini orang-orang cerdas. Dia mempolarisasi kita. Mr. Spin, dia men-spin pikiran kita. Ini dia lihat bagaimana kita dipermainkan kesadaran. Nah, tools mereka untuk mempermainkan kesadaran kita, toolsnya pakai apa? Mereka pakai media. Media supaya narasi konfliknya makin kita dibombardir lah, opini, takut, marah, ya, dan akibatnya ekonomi global itu bergerak sesuai geopolitik dan orang kecil yang 90% itu justru menderita. Tadi yang disampaikan oleh ini. Sehingga simbol-simbol kebenaran dari perang ini dan dari tesis-antitesis ini, simbol-simbol kebenaran itu dikabulkan. Yang benar tampak salah, yang salah tampak heroik gitu. Dan cilakanya agama dan identitas digunakan sebagai alat mobilisasi emosi. Lihat,
Orang Indonesia, wah pro Palestina, pro Iran, Islam. Kemobilisasi emosi. Polarisasinya. Jadi bagaimana kita nah, jadi harus bagaimana? Kita harus keluar dari polarisasi palsu itu. Jangan otomatis pro ini atau pro ini. Pro tesis, tapi kan yang kita diskusikan 2 jam cara melihat satu persoalan. Kalian lupa lagi. Lu harus lihat dinamika di balik layar. Jangan otomatis pro siapa. Nah, di situ dari keadaan dunia ini yang tadi soal perang sama soal orang mancing kita untuk marah, soal ikan, kita latih kesadaran integral kita. Kita gabungkan logika kita, yang di sini intuisi kita, pemahaman historis. Jangan hanya jadi korban narasi, cepat percaya dari berita, jangan. Nah, untuk itu sintesisnya itu adalah energi sintesis yang belum diwujudkan, masih tidur tuh tadi. Ya jam berapa? Jangan-jangan kita masih tidur. Jadi kita harus fokus sama energi sintesis yang belum kita wujudkan. Jadi alih-alih kita ikut dalam drama politik, cari jalan ketiga. Itu yang tadi Pak Ada tuh bagus banget. Jalan spiritual, jalan edukatif, dan kreatif. Yang bisa menyembuhkan, bukan memperpanjang luka sejarah. Terus tanyain terus-menerus, siapa yang diuntungkan dari konflik ini? Dari ini sama ini. Lalu siapa yang bangkit kesadarannya? Dan siapa yang dikaburkan kesadarannya? Kalau kita udah bangun, kedaulatan kesadaran pribadi kita, ya kita nggak bisa dikandalkan. Tadi juga di Jember bilang kita takut. Ingat nggak waktu ada wabah Kia ya? Mungkin kalian lihat video saya. Saya kan marah di situ kan. Dan marah nggak apa-apa. Itu tahu nggak? Waktu saya marah-marah yang saya maki-maki Budi Prabowo, Menteri Kesehatan, semua. Itu dalam 1 hari itu 3,5 juta. Kok ada orang yang berani kayak gini? Kenapa? Karena kita berdaulat kesadaran kita. Saudara-saudara saya, teman-teman saya, kamu nggak takut nanti kamu ditangkap di neraka? Nggak bisa, nggak bisa dikendalikan. Waktu COVID juga nggak bisa kita dikendalikan suruh vaksin, nggak bisa. Kita bangkit kesadaran kita. Kita mau keluar dari polarisasi palsu. Jadi yang kalian lihat itu, kita suka bilang ya, ini material ini maya. Yang maya itu yang kalian baca tiap hari di koran, itu maya. Kalau kalian masih percaya sama itu berarti kedaulatan kesadaran pribadi kalian masih tidur. Dan kalian masih tidur menurut saya. Kenapa? Karena barusan 2 jam saya cara mendekati persoalan tesis sama antitesis. Begitu sama video yang kita dipermainkan, ini masalah lain Prof, yang kaitannya sama ini. Kalian terbawa sama narasinya Vidya, padahal ini sama ini yang dia lagi bicara. Betul nggak? Iya. Gampang nggak itu terseret? Iya. Jadi kalau gitu nggak bisa nggak belajar secara komprehensif diskusi itu aja. Ini kritik ya, otokritik. Secara langsung dipraktekkan. Nah, itu yang saya ngomong itu di Polbakia. Kalian jangan kita di kesadaran, bangunkan kesadaran. Gimana kurang kerasnya ngomong itu? Sampai TV-TV luar negeri itu undang saya, Amerika, Swedia, Finlandia, Malaysia, bangkit kesadaran orang. Dan saya bilang kita harus ada spiritual unity. Nggak bisa dikendalikan orang kayak Bill Gates dan so on. Apalagi perang kayak begini. So stay away from that, bro. Pikiran kalian udah terpolarisasi. Nah, sekarang bisnisnya Virya punya partner. Terpolarisasinya nih Virya nih pikirannya. Polarisasi, Prof. Terpolarisasi kan? Iya. Tanyain terus-menerus sama diri, siapa yang diuntungkan dari konflik ini? Siapa yang diuntungkan dari konflik ini? Siapa yang bangkit kesadarannya, siapa yang kabur? Karena siapa yang memiliki kesadaran, dia nggak bisa dikendalikan. Betul. Gitu jawaban saya. Kembali ya, ada persoalan apapun yang ditanya, saya tesis, antitesis. Topik kita itu, bro. Tadi yang masalah kedua yang sampaikan Vidya, soal bisnis partner, itu kan tesis sama antitesis. Jadi, energi sintesis yang belum diwujudkan karena masih tidur. Jadi jangan ikut drama-drama gituan, bro. Kamu jalan ketiga.
Tadi udah benar, jalur edukatif, jalur kreatif, jalur spiritual. Udah. Di situ hormon jadi penting. Simple banget tadi diskusi kita 2 jam. Coba kalian refresh lagi jawaban kalian tadi soal itu sama bandingkan dengan jawaban saya. Kalian lebih yang mana dengan topik kita hari ini? Kalau enggak, sia-sia kita diskusi. Nanti ada persoalan lagi yang lain, terbawa lagi, polarisasi lagi. Sekarang kita ini polarisasi terus. Jangan. Cases, enggak. Lalu energi sintesis yang belum saya wujudkan apa? Nah itu di situ. Ini harus kreatif. Ini sintesisnya apa nih yang belum gue wujudin? Jalurnya cuma 3 bro. Edukatif, kreatif, sama spiritual. Itu aja. Kata kreatif itu asal katanya dari creation. Create. Bukan bisa bikin lukisan, bukan tapi create. Makanya kita jadi kreator. Kita jadi pencipta. Jadi dalam kondisi konflik ini kita jadi kreator, jangan terbawa. Ketika ada krisis COVID, kita jadi kreator. Waktu krisis COVID, karena saya dipaksa semua orang datang ke saya kasih terapi. 150.000 orang yang COVID, 30 negara pakai WhatsApp itu. Kreatif bro. Jadi kalau you melatih ya kesadaran nih, tesis, antitesis, sintesisnya apa? Yang belum saya wujudkan itu apa energinya? Cari, you kreatif. Untuk hal apa aja? Lihat ya, siapa yang memiliki kesadaran, dia nggak bisa dikendalikan. Pertanyaan kejemur jadi benar. Kita masih tidur nggak? Itu otokritik, bagus. Kan tadi si Tovan bilang ini dikendalikan oleh orang cerdas. Berarti kita bodoh dong kalau gitu. Ya, benar. Ya, Prof. Iya dong. Maksudnya begitu juga tadi. Tadi Daniel yang bilang. Seperti yang contoh kasus yang saya sodorkan tadi, Bro. Dalam interaksi sosial itu kan, katakan dalam diskusi, kebiasaan dari orang-orang di ruang diskusi itu kan menciptakan polarisasi itu juga, menciptakan dua kubu itu. Nah, terus mereka memainkan drama-drama tadi gitu. Nah, termasuk memancing amarah orang itu kan bagian dari permainan drama mereka. Begitu gejala itu, simptom itu kebaca sama kita, tersadari sama kita, kita kan langsung ambil posisi jadi playmakernya gitu. Tadinya dia yang mau main-main sama kita, dia yang mau mengarahkan alur permainan. Tapi ketika kita menyadari itu kan, kita langsung rebut itu dari dia karena dalam interaksi tadi, dalam diskusi begitu, itu sebenarnya fokus teman-teman diskusi kan mencari benang merah. Sintesisnya kan di situ, cari benang merah yang nanti bisa jadi solusi gitu. Bukan malah justru memperparah perpecahan itu, keberpihakan itu. Jadi itu namanya sintesis itu energi ya, energi sintesis yang belum diwujudkan, yang belum diwujudkan. Kalau belum diwujudkan kesalahan kita. Jadi perlu informasi, perlu pengetahuan yang sejati, ya, perlu pemahaman, ya, baru ya dapat wisdom. Udah dapat wisdom, dapat kebenaran. Jadi boleh kita bilang, oke, kita cuek aja. Ya itu kebenaran itu datang secara instinktif ya itu. Tapi kalau kita analisa dari situ, kita lihat tesisnya apa, antitesisnya apa, energi sintesis kita wujudkan selain bukan cuek aja, bro. Tapi yang tadi Pak Karma itu mengatakan itu ada edukasinya di situ. Forumnya ini ya di WA kita sama Beyond, makanya Beyond Spiritual ya, itu edukatif. Nah, ini ya kata edukatif, saya mau jelasin juga.